Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sangat senang sekali ya karena mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kak Shirley. Apa ya, motivator saya gitu. Ya, langsung saja mungkin ya ke pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan, khususnya dari bidang pendidikan ya, Kak Shirley, bagaimana sih apa yang harus dilakukan untuk seorang pendidik kepada peserta didiknya untuk membimbing lebih ke karakter, lebih ke akhlak gitu ya, Kak. Sedangkan sekarang dari segi pembelajarannya dilakukan secara online gitu, daring gitu. Lalu saya juga ingin meminta tips mungkin ya dari Kak Shirley, bagaimana untuk saya sendiri sebagai pendidik karena masih belajar juga menjadi pendidik yang lebih sabar, terus lebih bisa memotivasi peserta didik gitu. Ya, itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ade Mardiah. Boleh langsung dijawab Kak Shirley tadi intinya bagaimana cara menjadi pendidik yang lebih sabar, apalagi di era pandemi seperti ini ya Kak ya, banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi. Kepada Kak Shirley saya persilahkan. Baik, terima kasih Tenanda. Salam kenal untuk Teh Darisa. Kita sama-sama pendidik saat ini dan memang tantangannya luar biasa. Semuanya jadi online, yang sebelumnya bisa bertemu langsung, proses transfer knowledge-nya bisa dilakukan secara langsung. Kemudian sekarang semuanya jadi sangat sulit untuk dikontrol gitu ya Teh ya. Betul bahwa sekarang ada tantangan, itu betul. Bukan hanya dari siswa, bukan hanya dari mahasiswa, dari yang menerima, tapi dari si pendidik juga sekarang ada tantangan. Kan kalau dalam segala sesuatu, apalagi dalam dunia pendidikan, ini kan dua sebenarnya. Satu tanggung jawab intelektual, bahwa mengerti apa yang disampaikan. Yang kedua kan tanggung jawab moral. Jadi sampai secara akhlak, attitude-nya dapat. Nah, kalau secara intelektual, ini kita bisa ngelihat apakah si anak bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau secara moral, ini yang agak sulit untuk dikontrol secara online. Nah, kalau Shirley, ini yang Shirley lakukan, bisa jadi cocok, bisa jadi enggak ke Teh Darisa saat belajar mengajar. Itu Shirley akan membuka sesi khusus, jadi akan ada misalnya nih Shirley sebagai dosen, terus ngajar gitu ya, terus nanti ada mahasiswa yang membutuhkan, ada masalah khusus yang nggak bisa diselesaikan di kelas. Maka Shirley akan membuka khusus online, misalnya ada 3 atau 4 orang khusus, nah ini akan ada perlakuan khusus. Jadi tidak bisa semuanya disamaratakan untuk berada di titik yang sama, kan tidak bisa. Ditanya secara personal, masalahnya apa, apakah masalahnya di Shirley sebagai tenaga pendidik, atau ada masalah lain di luar itu, karena ini otomatis akan banyak faktor dari lingkungan saat dia belajar, faktor sekarang kita harus memasukkan variabel teknologi yang jelas memberikan warna baru dalam dunia pendidikan, faktor dan lain-lain. Ini kita perlu tahu karena menyelesaikan masalah tidak bisa dari hilir, harus dari hulunya. Apakah masalahnya di kita atau masalahnya ada faktor X di si anaknya. Maka itu yang saya lakukan. Jadi membuat satu forum tersendiri agar bisa personal communication-nya terbentuk. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika ada masalah ternyata saat mengerjakan tugas atau saat Shirley sedang tahu bahwa nih anak nggak seperti biasanya, maka yang Shirley lakukan adalah menghubungi anak itu. Jadi Shirley punya kontaknya, Shirley punya draftnya, Shirley akan menghubungi anak itu. Ini ada masalah apa? Ini tidak seperti kamu yang biasanya. Shirley akan menghubungi anak itu dan secara personal. Dan dalam hal ini mahasiswa
akhirnya menyampaikan masalahnya apa. Misalnya ada mahasiswa yang harus DO, yang harus tidak harus gagal di mata kuliah Sherly, itu karena misalnya alasan, Kak saya kena PHK, jadi saya nggak bisa bayar uang kuliah. Jadi ini membuat komunikasi ini kan menjadi terbentuk, jadi sama-sama paham. Si anak akhirnya mengerti bahwa memang ada administrasi dan kiranya apa ini yang bisa dilakukan, dan ini bukan lagi tentang proses belajar mengajarnya, tapi ternyata ada faktor X. Dan Sherly juga sebagai pendidik di sini tahu masalahnya ternyata bukan karena proses transfer knowledge-nya yang kurang. Sherly pikir demikian. Kalau masalah sabar, Sherly pribadi mendapati ini karena biasanya ketemu langsung dengan orangnya. Sekarang yang harus dilihat kan adalah ini nih, layar ini doang kan. Maka dalam hal ini kalau dari Sherly berpikir sekiranya saya yang jadi mereka, sekiranya saya yang menjadi murid atau mahasiswa itu, apa yang kiranya saya butuhkan. Nggak cukup terus hanya sekedar ngasih materi, terus tugas itu nggak cukup. Harus ada komunikasi yang lebih, effort yang lebih. Karena kondisinya sekarang extraordinary, dia memang nggak sama gitu. Jadi harus ada cara yang memang tidak biasa. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. COVID-19, pembelajaran daring ini belum pernah sebelumnya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, maka otomatis harus ada cara-cara luar biasa yang dilakukan. Saya pikir demikian. Dan dalam hal ini, Sherly akhirnya jadi banyak belajar dan mendengar kira-kira sebagai siswa, sebagai mahasiswa, itu apa yang dirasakan ketika mendapat materi itu hanya sekedar dari internet saja, yang diinginkan itu apa. Sherly banyak akhirnya menghadirkan game-game saat mengajar, yang itu membuat pribadi Sherly, mahasiswa Sherly lebih get into the class, lebih merasa ini adalah kelas yang memang saya butuhkan. Karena sekarang Teh Darisa, ternyata ini Sherly sedikit sekaligus menutup, ternyata kan banyak ya kawan-kawan kita yang ngikut kelas itu sambil tiduran, ngikut kelas ya sambil ngerjain sesuatu yang lain. Yang ini otomatis jelas yang didapatkan proses transfer knowledge-nya berbeda dengan saat kita hadir di kelas sama-sama komitmen meluangkan waktu. Si guru, si dosen meluangkan waktu, si murid juga meluangkan waktu. Ini kan beda kan transfer knowledge-nya. Nah, ini yang kemudian perlu dijaga. Sherly mengharuskan mahasiswa Sherly untuk membuka camp-nya. Sherly mengharuskan mahasiswa Sherly untuk ujian yang sebelumnya tertulis Sherly minta itu menjadi praktek. Effort betul, jelas butuh effort. Tapi di situ ada komitmen yang sama-sama terbentuk. Bahwa saya meluangkan waktu, mahasiswa harus meluangkan waktu juga. Saya berusaha mentransfer knowledge dan semoga knowledge ini tertransfer, tapi akan mental ketika teman-teman menutup pintunya. Maka izinkan, ini saya sampaikan ke mahasiswa, izinkan saya mentransfer knowledge ini dengan baik, mengenai nanti teman-teman merasa ini teman-teman tidak butuh apa enggak, itu urusan kedua. Tapi izinkan sebagai tenaga pendidik, izinkan saya memastikan proses transfer knowledge ini berjalan dengan semestinya. Karena kan dua, pada akhirnya tanggung jawabnya bukan hanya sekedar intelektual, tapi juga moral. Dan moralnya diselesaikan dulu aja. Pada akhirnya tugas tenaga pendidik adalah berusaha memastikan mengenai nanti hasilnya bagaimana dengan kondisi seperti ini menjadi urusan kedua. Saya pikir demikian. Semoga menjawab kegelisahan Teh Darisa.